يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu kepada kita untuk kita beribadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, bersabar terhadap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan dalam kehidupan, dan bertaubat serta beristighfar dari kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani, hadis sahih li ghairihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW menyebutkan mubarak, penuh keberkahan. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Berkah itu berarti bahwa kebaikan itu tidak hanya sekedar banyak, tapi bahkan tumbuh, bertambah. Allah wajibkan bagi kalian menjalankan ibadah puasa di bulan itu. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggunya para syaitan. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka dia diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan itu membuat kita sangat termotivasi untuk beramal. Kita merasakan di luar Ramadan, untuk istiqamah puasa Senin Kemis misalnya, istiqamah 3 hari dalam setiap bulan puasa, istiqamah baca Quran, istiqamah qiyamul lail, menjaga sholat sunnah witir, ini tidak mudah. Tidak mudah. Istiqamah rutin sedekah, nggak gampang. Tapi subhanallah, ketika memasuki Ramadan, semua itu begitu gampangnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid sampai harus pasang tenda tambahan. Ya, kadang-kadang sering bergurau dengan panitia masjid di komplek anak. Ini orang-orang pendatang dari mana? Ya, bukan pendatang Ustaz, orang komplek kita. Nongolnya kok sekarang? Udah mudik dia, nggak pernah kemana-mana sebetulnya, bukan udah mudik. Ya memang selalu di sini tinggalnya. Cuman munculnya cuma di awal Ramadan doang. Ya. Munculnya cuma begitu. Di awal Ramadan saja ramai luar biasa, sampai tenda kita pasang dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk pertengahan Ramadan, maka masjid mengalami kemajuan. Ya, softnya yang maju. Ya, tenda dibuka lagi. Biasa si awal bulan seperti itu. Nanti kalau masuk akhir-akhir Ramadan sudah pada mudik, baru lebih maju lagi akhirnya. Ini subhanallah. Terkadang ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Setiap orang baca Quran, setiap orang mau sedekah, setiap orang mau melakukan ini, salat tarawih dan lain sebagainya. Yang di hari di luar Ramadan, semua kemudahan itu tidak kita rasakan. Ini
menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dibelenggunya para syaitan. Ya, dan juga ada penyeru yang menyampaikan ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Setiap hari para malaikat itu ada mengatakan, malaikat yang menyeru, wahai orang yang menginginkan kebaikan, ayo maju, ayo menghadap, saatnya beramal. Wahai orang yang masih berbuat dosa, stop, kurangin, stop. Saatnya taubat. Saatnya untuk mendapatkan ampunan. Bulan ini diberi ampunan yang sangat dahsyat oleh Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dilipat gandakannya amal ibadah. Seringkali kita juga beranggapan bahwa dilipat gandakannya amal ibadah itu hanya di bulan Ramadan. Kita tahu tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, amal soleh, satu kebaikan dibalas satu. Ini enggak ada. Minimalnya satu kebaikan dibalas berapa kali? 10 kali. Berapa persen tuh? 1000%. 1000%. Muamalah dengan siapa kita dapat penghasilan 1000%? Ya, Masya Allah. Setiap amalan dilipat gandakan minimal 10 kali. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'if. Qala Allah Ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Allah berfirman, puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Ikhwafillah, antum kita semua sering mendengar hadis ini. Coba kita renungkan sejenak terkait dengan hadis ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu amalan itu dilipat gandakan dari 10 kali sampai 700 kali. Kalau antum disuruh milih, mau dapat yang 10 kali apa ya, 100 kali, 200 kali atau 700 kali? Mau 700. Apa yang membedakannya? Kenapa si fulan cuma dapat 10 kali? Ada yang 200 kali, 100 kali, 300 kali, 700 kali. Apa yang membedakan ini dengan yang lainnya? Allah ibarik fi. Boleh anak kasih hadiah? Ya. Ahlan wa sahlan, fadhal. Tingkat keikhlasan. Gak harus nunggu akhir kajian kan? Iya kan? Di awal kajian kan. Kalau hadiahnya habis, kopiannya boleh antum ambil. Nah, tingkat keikhlasan. Tingkat keikhlasan itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disampaikan para a'immatus salaf, bahwa Abu Bakar As-Siddiq, tidaklah beliau itu mengalahkan kalian dalam hal sholat, puasa dan lain sebagainya. Kadang di antara kalian, wahai para tabi'in, ibadah kalian, sholat kalian, puasa kalian, bacaan Quran kalian mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang tidak bisa kalian kalahkan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Itu yang membuat Abu Bakar tidak bisa disandingkan dengan siapapun. Sampai kata Umar radhiyallahu anhu, andai kata imannya Abu Bakar ditaruh di satu anak timbangan, imannya seluruh umat Muhammad ditaruh di satu anak timbangan, lebih berat imannya Abu Bakar. Allahu Akbar. Itu karena hatinya. Di saat para sahabat ragu, di saat sebagian orang masih belum percaya, Abu Bakar membenarkan terkait dengan Mi'raj misalnya.
hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi melepaskan pasukannya Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Umar pada saat itu mengatakan, tarik pasukan Usamah, tarik pasukan Usamah. Kenapa dalam kondisi yang kritis seperti ini banyak orang yang menyatakan murtad, tidak lagi mau bayar zakat dan sebagainya. Kok kita masih ngirim pasukan untuk melawan Romawi? Ini kebodohan, ini gak logis. Ya, harusnya kita tarik untuk memperkuat. Itu kan perintah di zaman Nabi SAW masih hidup. Kondisinya berbeda. Banyak yang murtad, banyak yang begini dan sebagainya. Kita dalam keadaan genting. Tapi apa kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan turunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Imannya yang berbicara, bukan ilmu strateginya, imannya. Akhirnya Allah muliakan beliau. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maksudnya? Kecuali puasa, puasa itu untukku, aku sendiri yang membalasnya. Apakah Allah butuh puasa kita? Pasti Allah nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, puasa, Islam. Allah nggak butuh. Ya, Allah tidak butuh dengan apapun dari amal ibadah kita. Apa maksudnya illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih? Ada yang bisa jawab? Benar, hadiahnya 2 buku. 2. Tolong. Ada yang tahu? Serius sudah nyerah duluan. Nah, maksudnya begini. Sebagaimana jelas kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa puasa itu untukku, aku sendiri yang membalasnya. Kata beliau bahwa semua amalan nantinya akan dikompensasikan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Semua amalan. Kita seringkali melakukan ketaatan-ketaatan, tapi juga seringkali melakukan dosa yang nantinya akan dikompensasikan. Kalau sering riba, sering ini dan mengambil harta orang dan sebagainya, itu akan dibayarkan dari pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala umrah, haji dan lain sebagainya. Satu-satunya amalan yang tidak dipakai untuk itu hanyalah puasa. Amalan puasa ini untukku, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijadikan kompensasi dengan amalan, dengan dosa-dosa yang lain. Jadi ketika hitungan, sebagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam At-Tadhkirahnya menyebutkan bahwa setelah dihisab, diaudit oleh para malaikat, maka malaikat mengatakan, ya Allah, semua amalan sudah kami hitung kecuali satu ya Allah, yaitu puasa. Engkau sendiri yang tahu bagaimana membalasnya. Wa ana ajzi bi, aku sendiri yang balas. Tidak diserahkan kepada malaikat untuk menghitungnya berapanya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyampaikan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang dengannya dia bahagia. Bahagia ketika dia buka puasa dan bahagia ketika dia berjumpa Tuhannya. Di saat itulah dia bahagia bahwa Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun sayangnya kita melihat bahwa tidak sedikit kaum muslimin menyambut datangnya Ramadan dengan tanpa penuh semangat dan gegap gempita di dalam hatinya. Nyantai saja, ini kan bagian dari hidup ya, proses lah dan lain sebagainya. Ya sudahlah, kita jalanin saja. Tidak ada persiapan hati, persiapan mental, persiapan jiwa yang harus dia siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau dia tidak punya antusias terhadap suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan potensi itu kepada dia, diberikan kesempatan untuk ketemu dengan hal besar ini, bagaimana dia akan mengambil manfaat besar dari hal itu? Orang yang tahu dan kemudian dia mencintainya dan dia begitu semangat dengan ini, akan berbeda dengan orang yang tidak mau tahu, ya, tidak tahu dan tidak mau tahu, apalagi bagaimana dia akan begitu antusias tentang hal itu. Contoh misalnya urusan dunia, ada satu peluang yang disampaikan, misalnya
oleh lembaga pemerintah kah atau swasta kah, ini ada peluang bisnis nih, peluang bisnisnya begini-begini, dan itu lembaga sangat dipercaya, sudah cukup luar biasa pengalamannya, integritasnya, kejujurannya. Kemudian dia memberikan penawaran, ini modalnya 100.000, dalam sebulan dapat faedah 100 juta. 100.000 dapat untung 100 juta. Mau invest nggak Pak? Sebulan. Iya kan? Nah, sebagian orang tidak sedikit ketika ada peluang seperti ini, dia skeptis. Paling nipu. Ya paling begini dan sebagainya. Karena main perasaan, main pengalaman orang dan lain sebagainya. Tapi sebagian orang, ini lembaga resmi pemerintah, dia begini, dia begitu, dia begini, dan track recordnya sudah luar biasa. Dia sudah 20-30 tahun menghandle hal yang seperti ini, dan selalu sesuai dengan amanahnya dan lain sebagainya. Orang ini ngerti, tahu. Maka ketika orang lain skeptis dengan yang seperti itu, dia malah naruh duit 100 juta. Baliknya berapa itu? Iya kan? Anak nitip 100 juta. Maka ketika ini berhasil, dianya berhasil, maka yang lain, ente nggak ngomong-ngomong sih. Padahal informasinya semua pada tahu, ya, semuanya pada tahu. Cuman karena yang lain tidak punya antusias untuk itu, maka dia pun menyesal bersama banyaknya orang yang menyesal ketika yang sebagian kecilnya sedang mendapatkan keberuntungan dan profitnya. Sama dengan puasa. Bahkan bukan sama, lebih-lebih lagi puasa. Karena Ramadan bulan yang penuh berkah. Yang ketika kita tidak punya semangat karena kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan hal-hal besar di bulan Ramadan, jangan sampai nyesalnya seperti orang tadi, dan lebih parah lagi. Karena menyesalnya orang tadi ini, ntar kalau ada informasi lagi kabarin ya, anak ikut yang seri 2, misalnya begitu. Masih mungkin ada seri 2, tapi namanya hidup nggak ada seri 2. Kalau sudah wafat, dia lihat teman-temannya dengan aina shaimun, mana yang puasa, bangun, ayo masuk ke pintu rayyan, masuk ke pintu rayyan. Di saat itu, ya Allah, bener kan ini ada pintu rayyan? Anak baru real nyatanya di saat itu. Penyesalan yang luar biasa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini doa malaikat Jibril alaihi salam, yang di antara doanya mengatakan raghima anfu rajulin adraka syahra Ramadan wa lam yughfar lah. Celakalah seseorang yang berjumpa bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka orang tersebut. Doanya malaikat Jibril diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bazzar, At-Tabrani, dan dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah. Celaka. Bagaimana tidak celaka? Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunannya, diobral habis-habisan, diguyur kita dengan lautan ampunan, tapi malah dia nggak basah. Dianya sendiri nggak nyebur. Dia lihat, tahu ada banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengejar itu, tapi dia nggak tergerak hatinya dengan itu. Kalau sudah lautan ampunan disediakan oleh Allah bagi setiap umat, setiap manusia, setiap muslim, untuk mandi di sana, untuk membersihkan semua dosa-dosanya, namun dia hanya sebagai pengamat saja, cuman ngeliatin doang, maka nggak ada cara lain mungkin untuk menghapus dan membersihkan dosa-dosanya kecuali harus dilelehkan dengan api neraka. Waliyadzubillah. Maka celakalah orang tersebut, orang yang ketemu Ramadan dan dia selesai dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Itu menunjukkan ikhwafillah bahwa setiap muslim yang menegakkan hak-haknya Ramadan pasti diampuni dosanya. Setiap muslim yang menegakkan hak-haknya Ramadan pasti diampuni dosanya. Karena Allah obral habis-habisan Ramadan ini, diobral habis-habisan ampunan itu. Non-stop dari hari pertama sampai hari terakhir.
Sehingga hampir mustahil seorang muslim yang menegakkan haknya Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosanya. Karena begitu gampangnya Allah memberikan potensi bagi setiap kita untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau menyebutkan orang yang paling rugi adalah orang yang diberi kesempatan bertemu dengan musim kebaikan dalam keadaan sehat walafiat, namun dia tidak meraih keberkahan Ramadan dan tidak menggapai ampunan di bulan Ramadan. Sedangkan ampunan itu begitu dibuka habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika antum melihat bahwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula para sahabatnya dan para aulia, para orang-orang saleh sesudahnya, mereka begitu semangatnya di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan karena mereka sangat paham tentang berkahnya bulan Ramadan. Mereka memaksimalkan segala apa yang mereka lakukan dengan totalitas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, kepada kita semuanya. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian, segeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Bergegaslah untuk meraih ampunan dan surga. Sedangkan balasan bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah adalah diampuni dosanya. Kenapa ampunan? Kenapa enggak langsung surga saja, kok ampunan dulu gitu? Ada yang tahu? Ampunan, ketika seseorang diampuni dosanya pasti masuk surga. Orang yang masuk surga belum tentu diampuni dosanya. Maksudnya gimana? Dia masuk surga tapi mampir dulu di neraka. Ada? Banyak. Ya kan? Itu di antara hikmah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa ada wa qina adzabannar? Padahal kita sudah minta wa fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat. Kenapa ada tambahan wa qina adzabannar? Karena mungkin kita diberi kebaikan di akhirat, tapi mampir dulu, dibersihkan dulu. Namun ketika kita minta kepada Allah wa qina adzabannar, enggak pakai mampir, ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Enggak pakai mampir, ya Allah, langsung masuk surga. Ini doa dahsyat sekali, doa yang luar biasa yang jangan sampai dalam sehari kita terlewat dari meminta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Karena semua hajat dan kebutuhan kita pasti tercakup di dalamnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang cerdas, orang yang cerdas ini konteksnya cerdas itu bukan karena gelar. Orang yang cerdas itu tahu apa yang menjadi prioritasnya. Itu orang cerdas. Ketika hidup ini banyak pilihan, mau ngapain, apa yang harus dilakukan, mau kemana, banyak opsi dan pilihan. Sikap apa yang harus diambil, ucapan mana yang harus diucapkan, ya, tindakan apa yang harus dilakukan. Ketika dia banyak pilihan, dia tahu apa prioritasnya dari sejumlah pilihan itu. Itulah orang cerdas. Mana yang terbaik, yang layak dia dapatkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang cerdas itu ya Rasulullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang cerdas itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik di dalam mempersiapkan untuk sesudah kematian. Itu orang cerdas. Dia tahu prioritasnya. Paling sering ingat mati dan paling sering mempersiapkan diri menyambut sesudah kematian. Nabung dulu. Itu orang cerdas. Karena
Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merencanakan sebuah bisnis, sebuah usaha, kita lagi membuat feasibility studies-nya, studi kelayakannya dan lain sebagainya, terus kita lihat ini ada profit sekian, pasti kita dapat profitnya? Belum tentu. Ya, antara-antara, mungkin dapat, mungkin enggak. Yang pasti itu mati, itu pasti. Ya, yang pasti nggak mungkin enggak. Nggak ada yang hidup yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup pasti merasakan kematian. Maka ikhwah fillah, orang yang cerdas itu dia memikirkan yang pasti. Antum tahu ada nama Bahlul, tahu Bahlul? Siapa Bahlul? Inti Bahlul gitu ya. Bahlul ini sering kita labelkan untuk menamai orang yang bodoh, yang tolol gitu ya. Bahlul ini disebutkan riwayatnya di dalam kitab Sifatus Safwah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Nama salah seorang saleh yang hidup di zaman Harun al-Rasyid. Nama orang saleh. Nama orang saleh. Dan dia itu dianggap tindakannya nyeleneh oleh masyarakat di zamannya. Ya, di antaranya apa? Di antaranya itu sering ingat mati, nongkrong sering ziarah kubur. Maka pernah sekali waktu ketemu dengan Harun al-Rasyid, ya Bahlul, namanya memang, kamu orang lain sibuk mikirin profit, keuntungan dan lain sebagainya, kamu kenapa nongkrong di sini? Maka si Bahlul ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, istana yang kamu tinggali itu suatu saat bakal kamu tinggalkan dan kamu bakal kemari. Tapi kamu memikirkan tempat yang bakal kamu tinggalkan dan kamu tidak pernah memikirkan tempat yang bakal kamu tuju. Kamu sibuk mikirin menghias rumahmu, mendekor rumahmu, menyediakan ini, tapi rumah yang bakal kamu tuju nanti gak pernah kamu pikiri. Siapa yang berakal, siapa yang bodoh, ya Amirul Mukminin? Ya, itu. Sampai beberapa kali diskusi itu terjadi, sampai membuat khalifah menangis. Kemudian sang khalifah pun berterima kasih atas nasihat-nasihatnya. Dan dia pun mengatakan, begini saja deh, saya mau ngasih hadiah tanda terima kasih karena kamu memberi nasihat kepadaku. Kamu minta apa? Gak perlu, kata si Bahlul ini, rahimahullah. Gak perlu, gak apa-apa. Saya maksa, kalau kamu maksa, kamu gak bakal bisa memenuhi apa yang saya minta. Tolong deh, izinkan saya. Apa yang kamu butuhkan? Ya sudah deh, tolong. Permintaan saya, tolong ampuni dosa-dosa saya. Dosa saya gak bisa ngampunin. Gimana dosa kamu? Anak udah tahu ente gak bakal bisa menuruti maunya saya. Iya kan? Terus anak butuh apa dari ente? Masya Allah, kalau kita punya hati seperti ini, kita bakal nganggep mau pejabat bintang 7 di, ya nggak ngaruh. Ya mau orang kaya sekaya apapun nggak tergiur kita dengan itu. Ente bisa ngasih apa ke anak? Sudah sono, anak nggak butuh dunia ente, nggak butuh kekuasaan ente, nggak butuh apapun dari ente. Biarkan anak ibadah di sini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam dan iman itu selalu diawali dengan bagaimana sikap hati seorang muslim, sikap hati. Ibadah, kita nambah ibadah itu gampang. Amalan apalagi, zikir apalagi, ya, itu gampang. Tapi memiliki hati yang qanaah, memiliki hati yang sabar, memiliki hati yang penuh ikhlas, tawakal kepada Allah, ya, tidak memiliki penyakit-penyakit hati, tidak hasad. Ini yang gak gampang. Ini jauh lebih berat. Padahal kewajiban hati lebih berat daripada kewajiban fisik. Kenapa lebih berat? Karena gak ada waktunya. Kalau antum ditanya, kapan sholat? Ya di waktu sholat. Kapan puasa? Di waktu puasa. Ketika sampai waktunya. Tapi kalau ditanya kapan harus ikhlas, kapan harus tawakal, kapan harus sabar, kapan harus hati ini bersih dari sombong, hasad,
riya, dan semua penyakit hati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam setiap saat. Sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal, semasa hidup. Namun kita jarang mikirin yang seperti ini. Ya, kita mikirkan, udah jalanin semua nih. Ada amalan lagi nggak yang belum nih? Padahal hatinya nggak dipikirkan untuk membersihkan itu. Ikhwafillah, orang cerdas adalah orang yang terus ingat mati. Orang yang mempersiapkan diri menyambut kematian. Sehingga dia mengejar kesuksesan yang benar-benar sukses. Standar sukses itu Allah sampaikan di dalam Ali Imran, surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap hidup pasti merasakan kematian. Setiap kalian akan disempurnakan perbuatannya nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah orang sukses. Orang sukses itu kalau kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga. Antum perhatikan kalimatnya, udkhilal jannah, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Siapa yang menyelamatkan dan yang memasukkan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan amal antum, bukan amal ana. Bukan ilmunya antum, bukan ilmunya ana. Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kepedean dengan amal kita. Bahwa kalau Allah tidak selamatkan kita dari api neraka, nggak selamat. Allah tidak masukkan kita ke surga, nggak bakal masuk. Yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan surga, dialah orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Namun sebagian besar kita senang untuk ditipu. Kita senang untuk menipu diri kita sendiri. Kita mimpi, kita pikirin hal-hal yang menipu ini yang menjadi beban pikiran kita. Seringkali kita nggak bisa tidur. Seringkali kita sakit-sakitan sampai sakit beneran. Ya, mikirin akhirat atau mikirin dunia. Ya, kenapa nggak bisa tidur? Ya, anak kepikiran bagaimana nanti jawab pertanyaan munkar nakir di kuburan. Nggak bakaran mikirin masalah gimana bayar sekolah anak, masalah besok bayar utang dari mana. Urusan dunia yang dipikirkan. Ya, dari sehat sampai sakit-sakitan sampai bener-bener sakit. Ya, mati-matian mikirin dunia sampai bener-bener mati. Ya. Sampai stroke, sampai segala, sampai tensinya. Kenapa tensinya naik? Kenapa GERD-nya kambuh? Ya, anak kepikiran nanti gimana kalau dihisap. Ada begitu. Nggak bakalan. Ya, kita ini mikirin dunia sampai sakit. La haula wala quwata illa billah. Padahal sesuatu yang nggak ada yang selembar pun kita bawa kecuali kafan. Bas, kafan doang. Ya. Malah yang kita bawa mestinya amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih. Kita nggak pikirin itu. Ketika kita memiliki hati yang bersih, illa man atallaha biqalbin salim, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nggak ada dengki sama orang, nggak ada musuh dengan orang, nggak ada beban dengan orang, nggak ada sakit hati dengan orang, nggak membawa masalah dengan orang, baik harta, baik harga diri dan lain sebagainya. Enteng jalannya, mudah. Tapi kita tidak memikirkan itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka persiapan hati ini menyambut Ramadan, kita harus memiliki banyak hal yang harus kita lakukan agar Ramadan kita betul-betul bermakna, agar Ramadan kita itu memberikan nilai yang luar biasa bagi kita. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum masuknya Ramadan adalah taubat. Bertaubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa. Kita ini berbuat salah siang dan malam. Allah ingatkan dalam hadis qudsi yang sahih. Ya ibna Adam, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an.
wahai hambaku, kalian ini berbuat salah siang dan malam, dan aku mengampuni semua dosa. Maka perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini yang memberatkan langkah kita. Dosa itu yang membebani kita. Dosa itu yang membuat kita ini sulit beramal saleh. Terkadang kita susah untuk bangun malam, terkadang kita susah untuk semangat beramal, terkadang kita susah menjadi bakhil hati kita karena bisa jadi beban-beban dosa. Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kami telah hilangkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Allah sebutkan bahwa dosa itu memberatkan punggung kita. Dosa itu memberatkan kita. Kita berbuat salah dan dosa ya ikhwatal iman, maka kita sambut Ramadan dengan taubat kepada Allah. Bertaubat. Allah ingatkan, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Nabi SAW sampaikan, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Padahal Allah mengampuni semua dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Kalau kita berapa kali? Ya, kita enggak ngapa-ngapainnya saja kadang berbuat dosa. Ya, enggak ngapa-ngapainnya diamnya sambil hasatin orang. Ya, mikir, wah Allah, si fulan udah ganti gadget. Si fulan udah ganti kendaraan. Si fulan udah ganti istri. Ya, yang tua ditukar duaan muda gitu. Muda duaan gitu. Itu hasad. Enggak ngapa-ngapainnya saja hasad. Gimana kalau misalnya dia beraktivitas dan lain sebagainya? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, apabila punggung telah berat oleh beban tumpukan dosa, maka hati akan terasa berat melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala, dan anggota badan akan terasa berat untuk bangkit melakukan ketaatan. Beliau menyampaikan itu menunjukkan bahwa ketika kita bertaubat kepada Allah, banyak istighfar ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk melakukan segala ketaatan di bulan Ramadan. Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah, beliau menyebutkan sebaik-baik cara untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar, dan semangat membara untuk melakukan ketaatan. Taubat ini ikhwafillah adalah persiapan hati yang paling maksimal yang harus kita lakukan selama di hari-hari ini, supaya kita tidak terbelenggu dengan dosa-dosa kita di dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ketimbang doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sudah cukup pelajaran yang Allah sampaikan. Doa-doa para nabi yang Allah kumpulkan di dalam Al-Quran, dan juga doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kondisi dan keadaan, yang terkadang sebagian besar kita seringkali tidak tahu kalau ada doa itu yang pernah dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Doa ini adalah amalan yang selalu dilakukan oleh para orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita ya ikhwafillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah melebihi doanya kita, padahal kita jauh lebih butuh terhadap doa itu ketimbang beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat luar biasa, dengan doa yang sangat lama, yang tidak akan mungkin di antara kita bisa menyamai apa yang bisa beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maka berdoa ini sesuatu yang perlu kita siapkan selama hari-hari ini. Nah, kalau ditanya apa yang kita minta,
Berdoanya minta apa? Yang pertama, berdoa minta ditemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Ma'la bin Haq bin Fadl rahimahullah menyebutkan dulu para ulama salaf berdoa minta kepada Allah untuk ketemu Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum ketemu Ramadan minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami ketemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah lewat bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah kami yang kemarin kami lakukan selama di bulan Ramadan. Minta kepada Allah untuk diterima amalnya. Ini yang pertama, doa minta untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kedua, doa minta kekuatan untuk diberi kemudahan di dalam melakukan ketaatan-ketaatan selama di bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang ketemu dengan Ramadan tapi maksiatnya enggak berhenti. Dia tidak mengambil manfaat di bulan itu dengan ketaatan kepada Allah, karena tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia ketemu Ramadan, mungkin dia tidak maksiat tapi sakit atau sakit-sakitan di bulan Ramadan, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk beramal dan beribadah di bulan itu. Kita minta kepada Allah sebagaimana Allah ajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku ya Allah untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan baik. Husni ibadatik, beribadah dengan baik. Beribadah dengan baik tanpa pertolongan Allah mustahil. Agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah untuk bisa beramal dengan baik. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah agar ibadah itu diterima. Minta kepada Allah agar amalan itu diterima. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap zikir pagi sesudah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, minta kepadamu rezeki yang baik, minta kepadamu amal yang diterima. Ini berdoa. Dan kemudian yang ketiga, ya ikhwafillah, adalah melatih diri. Melatih diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita sebelum melakukan suatu lomba atau kompetisi tertentu, maka kita mempersiapkan diri. Ya, ana ketika kenal dengan beberapa teman-teman atlet gitu ya, dia mau akan ikut lomba maraton Tokyo misalnya, lomba maraton Tokyo, dia latih sudah berbulan-bulan sebelumnya. Dia melatih setiap harinya lari sekian kilo setiap hari. Ya, anak kaget ketika dia menunjukkan rekaman ya jam tangannya ini, smartwatchnya dia. Dalam sebulan dia sudah lari sampai 200 kilo. 200 kilo lari. Ana bilang itu lari dari kenyataan hidup kayaknya nih. Subhanallah. Ya, dia bisa mempersiapkan diri untuk begitu. Ya, kita mempersiapkan diri untuk masuk surga, untuk diampuni dosanya oleh Allah. Harusnya kita harus punya persiapan lebih. Harusnya seperti itu. Maka jangan heran ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasanya, puasa sunnah, melebihi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban totalitas puasanya sampai hampir 1 bulan penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persiapan untuk menyambut Ramadan, sehingga enggak kaget-kaget. Ya, ketika masuk Ramadan udah shock duluan, maka hari pertama kedua minta libur kerja. Kenapa? Kaget. Ya, dirinya kaget, kebiasaannya dan lain sebagainya. Ya, fisiknya pun kaget. Pertama kali nggak makan, nggak minum, pusing dia dan lain sebagainya. Karena tidak ada persiapan untuk menghadapi lomba di bulan Ramadan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai perlombaan bagi para hambanya agar mereka berlomba di dalam ketaatan untuk meraih ridhanya. Sebagian ada yang bersemangat
sehingga dia sukses dan menang, meraih kebahagiaan, sebagian lainnya malas sehingga dia kalah dan sengsara. Sehingga ikhwah fillah, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ketika menjelaskan tentang puasa Sya'ban, beliau menyebutkan puasa Sya'ban itu seperti latihan dan pemanasan untuk bulan Ramadan, agar ketika memasuki Ramadan dia tidak merasa berat dan merasa kesulitan dengan itu. Sehingga para a'immatus salaf, para orang-orang salaf terdahulu, mereka benar-benar memaksimalkan bulan Sya'bannya dengan ibadah-ibadah yang akan mereka lakukan di bulan Ramadan. Apa ibadah yang paling maksimal di bulan Ramadan? Pertama adalah puasa, kedua adalah baca Al-Quran. Ya, maka mereka memaksimalkan itu dari Sya'ban. Sampai di antara para a'immatus salaf, mereka menyebut Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Salamah ibn Kuhail dan Habib bin Abi Thabit. Ya, bahkan di antara mereka Amr bin Qais, ketika masuk Sya'ban, beliau nutup toko tempat dia dagangan untuk fokus baca Quran. Ya, fokus baca Quran. Di samping puasa sunnah, memaksimalkan puasa sunnah di Sya'ban, juga memaksimalkan membaca Al-Quran. Sehingga kalau mengejar masuk Ramadan, sehari bisa 10 juz, ya sudah kebiasaan dari sebelumnya. Ya, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Ana melihat ada sebagian hufadz, hafizahumullah, mereka itu hatam. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan ana, yang ana kenal. Dalam Ramadan itu 2 kali sehari hatam Quran. 2 kali sehari. Satu hari berapa juz jadi? 15 juz. Sehari 15 juz. Jadi selesai Ramadan 15 kali hatam Quran. Dan kabarnya lagi, Masya Allahnya, yang anak kenal nih anak, usianya belum 20 tahun. Ya, masih remaja. Alhamdulillah, salah satunya adalah anak anak walillahil hamd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah, beliau menyebutkan Syahrul Rajab syahrun lizzara, wa Sya'ban syahrul saqi lizzara, wa Ramadan syahrul hasaniz zara, hasadiz zara. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman, Ramadan adalah bulan untuk manen hasil tanaman. Jadi nebar benihnya itu Rajab. Terus kemudian menumbuhkan dedaunannya, mengairinya adalah di bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, waktunya panen. Jadi sebetulnya kajian ini dilakukan 2 bulan yang lalu. Ya, menyambut Ramadan ini bukan beberapa hari menjelang Ramadan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan sebagian salaf menyebutkan bahwa orang yang menyambut Ramadan sejak bulan Rajab itu adalah aulia Allah. Orang yang menyambut Ramadan sejak bulan Sya'ban adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan yang menyambut Ramadan ketika masuk Ramadan, orang-orang yang banyak zalim terhadap dirinya sendiri. Sampai begitu. Karena para aulia Allah nyolong startnya itu jauh sebelum Ramadan, sehingga mereka sudah lari kencang ketika masuk Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, luruskan niat. Luruskan niat. Meluruskan niat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpesan kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Wahai anakku, niatkanlah kebaikan, karena engkau akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Maka ikhwafillah, di antara wasiat Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyampaikan, aku wasiatkan kepada kalian agar berniat baik, karena niat baik merupakan sumber semua kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu
bahwa yang membedakan suatu amalan dengan amalan yang lain sebagaimana tadi telah disampaikan, yang membuat seseorang itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat luar biasa adalah niat. Maka terus memperbaiki niat, menyiapkan diri dengan niat yang baik adalah upaya yang sangat layak yang harus kita lakukan. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu sangat terkait dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan niat bagi amal itu seperti nyawa bagi badan. Nyawanya tubuh ini tanpa nyawa jasad yang mati. Amalan tanpa niat sama seperti itu. Amalan-amalan kecil jadi besar karena niatnya. Amalan-amalan besar jadi hina, jadi tidak ada nilainya karena niatnya. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat, berapa banyak amal besar jadi kecil karena niat. Maka antum lihat bagaimana ada seorang yang dengan niat ikhlasnya dan kemudian dia membersihkan gangguan yang ada di jalan dengan niatnya semoga tidak ada orang muslim yang terganggu dengan dahan, ranting, dengan sampah yang ada. Hanya dengan itu dia masuk surga. Seorang pezina yang dengan niat ikhlasnya dia menolong salah satu makhluk Allah yang bahkan liurnya najis, anjing, dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya, diampuni surga karena itu. Dan tidak sedikit juga sebaliknya amalan-amalan dahsyat dan hebat menjadi tidak ada nilainya karena niat yang rusak. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tiga golongan pertama yang dibakar dengan api neraka nanti adalah orang yang berjihad dan mati di medan jihad. Yang kedua orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga orang yang suka bersedekah di dalam setiap kebaikan. Namun sayangnya mereka melakukan itu tidak lillah, tidak karena Allah. Maka yang tersisa hanyalah lelah, ya, capeknya doang. Jangan sampai niat itu tidak kita perhatikan. Maka antum perhatikan ikhwah fillah, Nabi SAW selalu mengingatkan man shama ramadhana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, karena iman dan mengharapkan pahala. Kenapa diulang-ulang seperti itu? Karena apakah ada orang yang menjalani Ramadan tidak karena iman? Orang yang menjalani puasa Ramadan bukan karena iman tapi karena budaya, tradisi, kebiasaan. Ya. Oh, memang kalau sudah Ramadan paket apa lagi selain puasa? Kolak, apa lagi? Ya, hal-hal yang tidak muncul kecuali masuk Ramadan. Ya, kurma gitu ya. Kurma ya jelas. Karena sunnah. Jadi hal ini perlu kita perbaiki dalam niat kita. Apa yang memotivasi kita bahagia masuknya Ramadan ini? Imankah? Karena ini menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, atau karena ini hanyalah ya ini kan udah biasaan dari kecil, dari orang-orang tua dulu, memang ya sudah harus begini. Bukan lagi karena Allah, bukan karena menyambut momen besar, kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang penuh dengan keberkahan, diobralnya ampunan dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jaga niat kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-5 dong. Ada yang tulis 6. 5. Bekali diri dengan ilmu. Bekali diri dengan ilmu. Agama Islam ini agama ilmu. Agama Islam ini agama ilmu. Tidak ada agama di muka bumi yang menjadikan ilmu sebagai sesuatu prioritas yang sangat mulia dan tinggi seperti dinul Islam. Nggak ada. Ya cukup. Nabi kita nabi yang ummi, buta huruf,
Tapi perintah pertama kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Ini menunjukkan bahwa agama ini memprioritaskan ilmu dengan sangat luar biasa. Tidak ada peninggalan ilmu berdasarkan keagamaan seperti peninggalannya ulama-ulama Islam untuk ilmu-ilmu di dalam Islam. Yang kalau misalnya kita habiskan setiap hari di hidup kita untuk mempelajari ilmu peninggalan para ulama, nggak bakalan cukup ilmu kita. Walaupun kita tambah lagi dengan usia yang sama, umur 60, 70 tahun, tambah lagi 70 tahun untuk belajar agama, untuk mengkaji kitab-kitabnya para ulama, kita nggak bakalan selesai. Karena luasnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Dan terlebih lagi menyambut amal ibadah ini, ikhwah fillah. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Ilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim ketika dia ingin menyambut Ramadan, maka dia harus mempersiapkan hatinya dengan mempersiapkan dirinya dengan mempersiapkan ilmu. Ilmu apa saja yang perlu dia pelajari? Yang pertama, ilmu tentang bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Karena itu yang membuat dia akan antusias dan semangat di dalam menjalankan bulan Ramadan. Karena orang yang tidak kenal maka tak sayang, yang tak kenal maka tak sayang. Kalau dia ingin begitu semangatnya, begitu terbangkitkan semangatnya, dia harus belajar, baca ayat-ayat tentang keutamaan puasa, hadis-hadis tentang keutamaan puasa, dia pelajari itu. Keutamaan bulan Ramadan, dia pelajari. Ilmu yang pertama tentang keutamaan Ramadan dan keutamaan puasa. Kemudian yang kedua, mempelajari hukum-hukum fikihnya, supaya ibadah yang dia lakukan itu dengan benar. Bukan beramal tanpa ilmu. Ya, karena ketika seseorang itu beramal dengan tidak benar, dia khawatirkan amalnya tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, amalan itu tertolak. Ya, banyak di antara kita yang seringkali enggak paham tentang praktek amal ibadah puasanya yang perlu diperbaiki. Misalnya sebagian kaum muslimin sudah tidak makan dan tidak minum sejak imsak misalnya. Dia mengira imsak itu adalah waktu terakhir makan dan minum. Ya, padahal hal yang seperti ini tidak ada ajaran dan contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kemudian ketika tarawih, selesai tarawih bareng-bareng, nawaitu shauma ghadin, ya, dan seterusnya. Ya, ramai-ramai dalam masjid. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niat itu amalan lisan atau amalan hati? Sepakat ya? Ada yang mengatakan enggak Ustaz, itu amalan lisan. Ya, setiap antum yang hadir ke masjid ini niat enggak ke masjid ini? Ada yang niatnya ke mall terdekat ternyata belok ke sini? Enggak ada. Apakah ketika dari rumah antum nawaitu an ahdura fi muhadaratin fi masjid al-istiqamah, sah? Fi masjid al-istiqamah allati addaha al-ustadz Ali Hasan Bawazir adaan lillahi ta'ala? Nggak ada yang begitu. Tapi nyampe ke sini walaupun tidak dilafazkan. Ya, ini menunjukkan bahwa niat itu amalan hati. Ketika bapak-bapak antum lagi marahin anaknya yang nilainya merah semua, nggak ada biru-birunya, antum niat nggak sekolah? Yang ditanya niatnya. Apakah karena anaknya setiap mau berangkat sekolah dibimbing, ayo niat sholat ya sekolah ya, nawaitu an adhaba ilal madrasah, ya, nggak ada begitu. Karena niat itu amalan hati. Termasuk juga dengan puasa, termasuk juga dengan sholat. Kalau kita dapatkan niat itu, mau ngasih tahu siapa? Mau ngasih tahu siapa? Ya, memberitahu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu isi hati kita. Ya, mau ngasih tahu tetangga sebelah? Anak puasa besok ya, itu ikhlasnya di mana? Ya, ini banyak kaum muslimin yang nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan dia kira baik, padahal sesuatu ini
Mau memberitahu siapa niatnya? Niat itu amalan hati. Allah melihat apa yang ada di dalam niatnya. Kalau sampai niatnya itu diucapkan oleh dia mau memberitahu siapa? Kalau dia memberitahu orang lain, anak mau besok puasa ya jamaah di masjid, anak besok puasa insyaallah, ya. Ikhlasnya di mana? Padahal Allah menyampaikan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka setiap orang yang beribadah untuk menyambut suatu amalan, maka dia harus menuntut ilmunya, belajar tentang fikihnya puasa. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, barang siapa ibadah kepada Allah tanpa ilmu, merusaknya akan lebih banyak daripada memperbaikinya. Ya, madaratnya lebih besar daripada maslahatnya ketika beribadah tanpa ilmu. Kemudian yang keenam, mengingat keutamaan bulan Ramadan. Mengingat keutamaan bulan Ramadan. Orang yang tahu keutamaan sesuatu, maka dia akan maksimal di dalam menjaga apa yang dia ketahui tersebut. Dia akan maksimal. Ya, orang yang tahu, misalnya nih, satu benda yang kita sebut dengan emas, ya, emas. Orang yang tahu nilainya emas dengan orang yang tidak tahu, ya berbeda di dalam menyikapinya. Dia tahu emas ini berharga, maka dia akan simpan di tempat yang semestinya. Dia akan jagain, ya, karena dia tahu ini emas. Tapi orang nggak ngeh, uang, ya, dia merasa seperti kuningan pada umumnya, sepuhan atau apalah, sesuatu yang banyak juga dijual di pinggiran jalan, banyak piala-piala kelihatannya kayak emas, ya, padahal emas bohongan. Nah, ternyata seseorang diberi hadiah piala, emasnya beneran. Terus dia buang, dia jual di loakin ketika butuh duit. Ternyata tukang loaknya ketika, wah Allah ini emas beneran yang ditempel. Ya, yang satu ketipu, yang satunya lagi mendapatkan keberuntungan dari apa yang dia tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara perkataan a'immatus salaf terdahulu, barang siapa yang tidak mengetahui pahala suatu amalan, maka akan berat baginya di dalam setiap keadaan. Dia akan berat untuk mengamalkannya. Maka demikian pula dengan keutamaan bulan Ramadan. Kita harus tahu sejumlah keutamaannya. Itu bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, bulan yang dibelenggunya syaitan, bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan yang di dalamnya malam Lailatul Qadar, dan bulan yang penuh berkah dan sejumlah kebaikan yang luar biasa. Bulan yang para malaikat menyeru di setiap harinya, wahai orang yang menginginkan kebaikan, segeralah beramal. Wahai orang yang masih niat melakukan keburukan, stop, berhentilah. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ingat mati. Yang ketujuh, ingat mati, ingat akhirat. Ingat mati, ingat akhirat. Harus sadar bahwa yang nyambut akan datangnya Ramadan besok belum tentu ketemu Ramadan. Yang nungguin Ramadan besok belum tentu ketemu Ramadan. Berapa banyak Ramadan tahun lalu dinanti-nanti oleh sebagian sahabat dan teman-teman kita. Insya Allah kita ketemu lagi Ramadan ya, insya Allah kita sholat bareng. Ternyata dia masuk di dalam jajaran nama-nama yang kita mengirimkan stiker atas disebutnya namanya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun bakal ngantri di antara daftar nama itu. Kita bakal ngantri. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan sering ingat mati, membuat kita ini akan terus termotivasi untuk menjaga Ramadan ini. Karena bakal ketemu dengan Ramadan terakhir. Antum sesuai dengan jumlah usia yang telah antum jalani, antum telah ketemu dengan sejumlah itu bulan Ramadan. 40 tahun, 40 kali ketemu Ramadan. 50 tahun, 50 kali ketemu Ramadan. Pasti someday, suatu saat akan ketemu dengan Ramadan terakhirnya. Bisa jadi yang kemarin, bisa jadi besok. Pasti akan ketemu dengan the last Ramadannya. Maka di antara pesan salaf terdahulu, di antara Sulaiman At-Taimi rahimahullah, ketika beliau membangunkan istrinya, membangun anak-anaknya ketika ibadah di bulan Ramadan, bangun anakku, bangun istriku, bangun. Karena bisa jadi kita gak ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ya, bisa jadi tahun depan kita gak ketemu Ramadan. Kita harus tahu, harus sadar itu.
Jangan ngukur dengan umur, usia lah, jangan. Karena banyak anak-anak muda mati dadakan. Banyak. Di tempat olahraga pun banyak yang mati. Di tempat olahraga, di lapangan bola, di tempat gym, banyak yang mati. Di lapangan tenis, bulu tangkis, banyak yang mati. Ya, berangkat olahraga pulang jasad. Jadi tidak diukur dari sehatnya jantung, fisik dan lain sebagainya. Insya Allah masih jauh lah. Ajal itu bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Rasulullah SAW kepada kita, di antara pesan beliau, sallu salata muwaddi'. Salatlah seperti salat yang akan berpisah untuk selama-lamanya. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara pesan para ulama, di antara Syekh Shalih Sindi hafizahullah, beliau menyebutkan, bila Allah memudahkanmu untuk ketemu dengan bulan Ramadan kali ini, maka puasalah seperti orang puasa yang untuk pamit. Ya Allah, ini terakhir Ramadan saya, Ramadan terakhir. Kesempatan ini saya ambil dengan sebaik-baiknya. Bahwa karena kita harus sadar bahwa tahun depan gak ada jaminan kita akan ketemu dengan Ramadan. Nah ikhwah fillah, jadikan Ramadan ini yang terakhir kita kalau ketemu Ramadan. Maka antum tidak akan sia-siakan bulan itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-8, ya sisa 3 ya, 8, 9, 10. 8. Siapkan skala prioritas di dalam ibadah. Ibadah ini banyak. Ibadah itu banyak. Namun kita harus punya prioritas. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau kita bisa batasi skala prioritas itu, ada 5 ibadah yang kita prioritaskan di bulan Ramadan. Yang pertama yang pasti puasa. Puasa. Jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua Al-Quran. Baca Al-Quran. Puasa, baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga sedekah. Sedekah. Karena dikaitkan dalam hadis kedermawanan Nabi SAW, bahwa Nabi SAW orang yang paling dermawan dan yang paling dermawan di bulan Ramadan. Dan malaikat Jibril setiap malam datang menemui Nabi SAW fayudarisuhul Quran. Dikaitkan antara sedekah dengan Al-Quran, menunjukkan bahwa ahlul Quran ahlus sedekah. Orang ahli Quran itu ahli sedekah. Jadi kalau ahli Quran bakhil itu bukan ahli Quran. Kemudian yang ketiga salat. Yang keempat salat tarawih. Yang keempat salat tarawih. Yang kelima banyak doa. Begitu banyak athar para a'immatus sunnah dan salaf di dalam hal ini, menyebutkan prioritas-prioritas ibadah. Kalau sudah masuk Ramadan, selain puasa, banyak baca Quran, banyak ngasih makan fakir miskin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, membantu fakir miskin dengan memberi makan mereka di bulan Ramadan termasuk bagian dari ajaran Islam yang mulia. Dan banyak lagi perkataan a'immatus sunnah dan salaf tentang hal ini. Kemudian yang ke-9, jaga kebersihan hati. Jaga kebersihan hati. Hati ini rajanya anggota tubuh kita. Maka setiap orang yang masuk Ramadan, dia harus menjaga kebersihan hatinya. Sudahlah, maafkan orang-orang yang zalim kepada kita. Jangan dipupuk semua kebencian dan kemarahan dan emosi kepada seseorang. Stop. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, ketika beliau ditanya oleh sebagian tabi'in, bagaimana kalian wahai para sahabat ketika menyambut Ramadan? Maka beliau menjawab, seorang di antara kami tidak berani menyambut awal bulan, sedangkan di dalam hatinya ada secuil kebencian dan kedengkian kepada sesama muslim. Ya, dia nyambut Ramadan itu dengan mencoba, ini keraknya hati ini, dongkolnya ke siapa? Maafkan, hapus, clear, selesaikan sebelum ketemu Ramadan. Di antara hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, ya sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah tentang malam itu,
Nabi SAW bersabda, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang masih punya permusuhan dengan orang lain. Musyrik dan ada kedengkian dan musuh dengan orang lain, tidak diampuni dosanya. Artinya ikhwafillah, di antara penghalang kita diampuni dosa kita adalah karena masih punya kedongkolan, kejengkelan, marah terhadap saudara kita sesama muslim. Pintu-pintu surga ini sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tuftahu abwabul jannati yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, pintu surga itu dibuka di setiap Senin dan Kamis, maka diampuni bagi setiap hamba Allah kecuali yang hamba Allah, ya, semua diampuni. Siapa mereka yang diampuni? Yaitu yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tangguhkan orang ini, jangan diampuni dosanya sampai mereka berdamai. Maka ikhwafillah, di antara hal besar yang kita lakukan adalah bersihkan hati dari kejengkelan, emosi, marah, kekesalan, apalagi dengan saudara kandung, apalagi dengan orang tua, dengan anak, dengan sepupu, dengan ipar, dengan orang tetangga. Bereskan. Minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ada ghil, ada kedengkian, kejengkelan terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, kita minta kepada Allah untuk dibersihkan hati. Karena kalau hati itu bersih, hatinya baik, maka anggota tubuh yang lain pun akan dimudahkan untuk menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir, yang ke-10, ikhwafillah, jauhi perusak-perusak puasa. Jauhi perusak-perusak puasa. Jangan sampai puasanya jalan, maksiatnya tetap jalan. Ya. Jauhi perusak puasa. Perusak puasa terbesar adalah ghibah. Ya, kalimat-kalimat yang jorok, debat-debat yang gak jelas, itu jauhi. Ya, kalau kita tahu bahwa ghibah itu munkar di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Maka kalau sudah masuk Ramadan, jauhi sumber-sumber ghibah. Apakah itu secara langsung atau di grup-grup WA atau di medsos dan lain sebagainya. Udah deh, puasa dulu. Ya, puasa. Karena puasa itu bukan cuma sekedar menahan makan dan minum dan syahwat, tapi menahan mata, menahan telinga, menahan lisan, menahan jari jemari kita dari scrolling yang gak jelas, komen-komen yang gak benar, men-share hal-hal yang batil. Ya, kalau bisa puasa medsos dalam sebulan, bisa puasa medsos dalam sebulan, gak tiktokan. Ya, berat nih. Ya, bisa meriang nanti selama Ramadan kalau nggak tiktokan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jauhi hal-hal yang merusak puasa. Jadi amalan itu yang namanya taat, takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kita tahu konsepnya takwa. Jangan menjalani perintah, menjalani larangan. Itu bukan takwa. Takwa itu ada dua pilar besar. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu namanya orang yang bertakwa. Maka di dalam menjalankan Ramadan, menjalani ibadah puasa Ramadan pun demikian. Harus kita secara maksimal melakukan hal tersebut. Kita tahu bahwa perusak terbesar yang terjadi di saat ini adalah gadget, handphone. Ya, kita tahu seperti itu. Kalau di zaman sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya, mereka kalau masuk bulan Ramadan, mereka masuk ke masjid, ya,
Kenapa? Mereka mengatakan kami sengaja menjaga puasa kami dari dosa dengan memperbanyak di masjid. Ya, tapi kalau antum masuk ke masjid, handphonenya ikut ke bawah, sama aja. Ya, sambil duduk di masjid scrolling nggak habis-habis. Ya, komen sana, komen sini dan lain sebagainya. Sudah taruh handphonenya di rumah, bawa Al-Quran, bawa buku yang bermanfaat. Ya, baca buku-buku yang positif yang bermanfaat. Kalau kita tidak bisa secara maksimal, maka batasi sesuai dengan keperluannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Afwan, izin bertanya. Saya ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari full mengurus rumah dan mengantar jemput anak. Dalam Ramadan hanya bisa khatam sekali. Itu juga mengajinya tidak santai Ustadz, karena kadang-kadang berhenti-henti karena mengajak main anak. Bagaimana mengatur hati ini agar timbul rasa bahwa merawat anak dan mengurus suami juga ibadah? Karena kadang timbul rasa jenuh seperti tidak memiliki waktu ibadah untuk diri sendiri. Barakallahu fiik. Ikhwafillah, terutama bagi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa peran anti sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri di dalam ibadah, di dalam keseharian di bulan Ramadan itu melebihi yang lainnya. Anti harus menanamkan bahwa ketika anti fokus misalnya di antara sebagai peran sebagai seorang istri menyiapkan sahur, menyiapkan buka puasa, ya, dan segala aktivitas dengan anak. Ketika anti menyiapkan sahur dan buka puasa, semua yang makan sahur bersama anti atau dari anti dan buka puasa dari anti dapat pahalanya. Ya, ketika suami, ketika anak-anak, yang apalagi yang remaja, dia ini puasa untuk dirinya sendiri, anti untuk satu rumah. Ya, belum lagi misalnya kalau anti misalnya apa yang bisa dilakukan? Masaknya dilebihin sedikit misalnya. Ya, untuk buka puasa bukan untuk orang rumah saja, tapi sediakan, sudah adakan kotak nasi yang bisa seperti untuk rice bowl misalnya dan sebagainya. Ya, setiap masak lebihkan 1-2 porsi. Pikirkan untuk berbagi ke siapa? Ke tetangga, ke orang yang di jalan misalnya, security komplek, atau bagian cleaning service di komplek kita misalnya, atau siapapun mereka. Cari target amal setiap harinya di samping memberi makan kepada keluarga. Memberi makan kepada keluarga untuk sahur dan bukanya, nanti dapat pahalanya. Jadi semangat niat yang seperti ini. Saya ini lagi ngumpulin amal saleh nih dengan kegiatan saya. Bahwa ketika anak itu memberikan mencukupi kebutuhan anak untuk sekolahnya dan lain sebagainya, ini adalah juga peran yang luar biasa. Peran yang para suami, para bapak, itu mungkin kita sibuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya, tapi anti yang menyiapkan cetakan untuk anak ini. Bagaimana anak ini memiliki jiwa yang besar, bagaimana anak ini memiliki semangat yang kuat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk nantinya menjadi lil muttaqina imamnya orang bertakwa. Itu peran ibu. Bahwa jangan berpikir bahwa rutinitas itu sesuatu yang tidak bernilai. Lahirnya orang-orang hebat dari ibu-ibu yang hebat. Orang-orang hebat itu dicetak dari ibu-ibu yang hebat. Ada salah satu kajian Ana tidak tahu apakah ada rekamannya atau tidak. Di balik orang-orang hebat ada wanita hebat, ya, ada wanita hebat di balik orang-orang hebat. Namun quote ini seringkali munculnya maksudnya wanita hebat siapa? Istri. Ya, seringkali mikirnya istri, bukan ibu. Ya, walaupun tidak mengurangi peran istri, ya, tidak mengurangi peran istri. Tapi ketika seorang istri salehah, dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang suami yang baik, yang saleh, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berterima kasih kepada orang tua yang menganugerahkan kepada dia suami yang baik ini. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima alhamdulillah ya Allah, dan terima kasih kepada mertuanya yang mendidik anaknya menjadi seorang anak yang saleh, yang bertanggung jawab, yang berakhlak yang mulia, yang mengerti hak-hak keluarganya. Ini adalah hasil didikan orang tuanya setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kajian itu Anda sampaikan tentang bagaimana orang-orang hebat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para pemimpin-pemimpin besar di dunia ini adalah hasil bentukan seorang ibu yang luar biasa. Nah, anti berada di sana, anti yang touching terus, yang menyentuh secara fisik, secara jiwa dan batin anak-anak anti, yang itu lebih besar perannya daripada seorang bapak. Ya. Dan ini akhwati fillah, ketika anti melihat bahwa peran itu adalah peran bagaimana untuk menjadikan anak-anak itu bukan cuman sekedar bagian dari orang bertakwa, tapi lil muttaqina imamnya orang bertakwa, maka semua perbuatan yang anti lakukan tidaklah sia-sia, sesuatu yang hebat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, saya dulu punya hutang puasa karena hamil dan menyusui, sempat tertunda-tunda karena dekatnya jarak hamil menyusui. Kemudian membayar fidyah namun hati belum merasa tenang. Sekarang anak-anak sudah mulai besar, ingin membayar puasa dulu dengan qadha. Bagaimana hukumnya? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa puasa Ramadan itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalas amalannya. Barakallahu fiik. Nah, tapi bagi orang yang puasa, yang dia itu tidak puasa karena menyusui dan karena hamil dan menyusui, memang ada beberapa qaul pendapat dari para ulama, namun ana lebih cenderung kepada perkataan atau pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mereka berpendapat sebagaimana juga ini yang didukung oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi dan yang lainnya dari para ulama dari madrasah Ahlul Hadis, bahwa bagi wanita hamil dan menyusui cukup bagi mereka dengan membayar fidyah dan tidak harus mengqadha puasanya, cukup bayar fidyah. Kalau anti sudah bayar fidyah, anti tidak punya hutang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anti masih termotivasi, maka lakukanlah puasa-puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kondisi saya sedang hamil dan menyusui, nanti Ramadan mungkin akan mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Bagaimana agar saya juga mendapatkan ampunan Allah setelah Ramadan berakhir? Dengan kondisi saat ini juga sangat cepat lelah sehingga untuk ibadah pun mungkin sangat minim. Bagaimana agar bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti? Apakah lelah hamil dan menyusui bernilai ibadah sesuai dengan niat anti? Ya, bahwa ketika anti niatkan bahwa anti mengambil rukhsah dengan tidak puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun ibadah. Ya, memanfaatkan rukhsah dalam ibadah itu pun ibadah. Itu adalah ibadah. Kita mensyukuri nikmat rukhsah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan menjaga fisik anti, menjaga janin yang ada di dalam rahim anti saat ini karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun ibadah. Menyusui juga memberikan hak kepada bayi, itu ibadah. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksimalkan itu dengan apa? Dengan amalan yang tidak melelahkan anti dan tidak membebani anti, yaitu apa? Banyak zikir, banyak berzikir, banyak zikir. Manfaatkan momen-momen zikir itu dengan sebaik-baiknya. Banyak istighfar, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak membaca Al-Qur'an, karena itu akan memberikan manfaat besar dalam bagi anti di dalam masa kehamilan dan menyusui. Pertanyaan berikutnya, salah satu persiapan Ramadan adalah taubat. Lalu bagaimana dengan kebiasaan dalam masyarakat yang minta maaf ke semua orang atau broadcast permohonan maaf lewat grup WA? Apakah dibolehkan dengan alasan ini hanya adat istiadat? Adat tidak bernilai ibadah. Adat tidak akan merubah menjadi ibadah kecuali ketika seorang itu melakukannya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saling meminta maaf itu tidak dikaitkan dengan momen menjelang momen tertentu. Ketika kita menyadari, ya terkadang sebagian orang punya masalah spesifik dengan orang lain, tapi karena egonya dia nggak mau minta maaf. Akhirnya apa? Ntar menjelang Ramadan aja anak broadcast sekaligus ke dia. Ya, insya Allah tercakup. Ya, insya Allah mencakupi masalah yang terjadi dengan seseorang tertentu. Maaf ya, kosong-kosong lagi ya, dan sebagainya. Ya, tapi ini disampaikan pada momen adat, bukan karena niat. Yang seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, orang itu pun ente utang nggak bayar, minta maaf doang. Ya, memang secara lisan nggak bakal ngomong begitu, tapi ngedumulnya di hati nggak selesai, tidak akan selesai. Apalagi ngomong ikhlas ya kosong. Duitnya bayar dulu baru kosong. Ya, yang seperti ini harus disampaikan dengan ikhlas kepada yang bersangkutan. Tidak akan selesai hanya dengan melakukan sebuah tradisi tertentu saja. Ya Rabbana ya Karim, amin ya Rabb.
Kami ingin mendapatkan penjelasan bagaimana mengamalkan ayat kedua surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Setiap saat tentunya kita ingin rasa bergantung, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar terasa. Apa yang harus kita lakukan? Apa penghalang utama sehingga rasa ketergantungan kepada Allah ini tidak bisa terasa, malah kita cenderung cemas dan pesimis? Masya Allah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya seluruh makhluk. Kita sadar sebelum kita lahir, sebelum kita ada, bahkan sebelum manusia ada, siapa yang mencukupi langit dan bumi dan semua isinya? Allah Rabbul Alamin. Sejak manusia dan seluruh makhluknya diciptakan oleh Allah sampai hari ini, sampai nanti semuanya langit dan bumi kembali diwariskan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencukupi, memberi rizki, dan berapa banyak Allah telah keluarkan? Berapa banyak yang telah Allah belanjakan untuk mencukupi kebutuhan langit dan bumi dan semua isinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar ini semuanya tidak akan bisa di-cover oleh siapapun, diambil alih oleh siapapun. Kita sadar pemerintahan kita saja gara-gara mau meng-cover makan siang untuk sebagian rakyatnya, ya, harus makan anggaran yang luar biasa sehingga sunat anggaran di tempat-tempat lain. Ya, anggaran yang lain-lainnya harus di-cut off, dikurangi, dipotong habis-habisan untuk makan siang doang. Ya. Karena yang memberi nafkah ini Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin di-take over, diambil alih oleh siapapun sekuat dan sekaya apapun dia. Enggak bakalan sanggup. Ya. Kita sebelum lahir, kalau untuk bagaimana menanamkan itu, kenapa kita kok malah tua, kok malah cemas, malah khawatir? Padahal sejak kecil, ya jangankan sejak kecil, waktu kita di dalam rahim ibu kita, yang ngasih rizki kita orang tua kita atau Allah Subhanahu wa taala? Allah, kita sepakat. Ya, nggak ada ibu, nah ini ibu lagi makan nih ya nasi uduk, ini untuk kamu sebagian, untuk ibu sebagian ya nak. Nggak bisa begitu. Ini lontong sayur sebagian buat ibu, sebagian buat kamu. Bukan ibunya, ya. Kalau misalnya ibunya lagi enak, lagi makan di satu resto yang enak ini, apa? Kebuli pentung, gitu ya. Ownernya ada di sini, ada juga di sini. Ya, lagi makan begitu, terus kemudian, nah ini karena enak, kamu nanti dulu ya, ini buat ibu saja. Nggak bisa begitu. Semua yang mengatur, menyampaikan suplai kebutuhan anak itu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Berapa malam Allah kasih suplai itu? 1, 2 malam, 3 malam, sebulan, 2 bulan, 9 bulan. Tapi sudah waktunya stop, berhenti dia, putus. Suplai ini harus berhenti di waktunya. Apakah rezeki putus? Dibuka pintu lain, ASI yang selama ini gak keluar, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu pengetahuan modern sampai hari ini secanggih ini, susu formula yang disediakan dengan DHA, AAA, BBB, CCC, ya, dicampurin macam-macam, tidak bisa menyediakan susu formula yang sekualitas dengan ASI. Sepakat. Semua ilmu pengetahuan modern, nggak mungkin mereka menghasilkan hasil susu formula, memproduksinya sekualitas dengan ASI. Dan ilmu pengetahuan modern pun menunjukkan bahwa ASI yang diproduksi oleh seorang ibu itu menyesuaikan kondisi bayi yang sedang disusui. Kualitas ASI ketika bayinya sehat dengan kualitas ASI ketika bayinya sakit beda. Ini pengetahuan modern menyebutkan seperti itu. Jadi kualitas ASI diperiksa ketika bayinya lagi demam, ketika lagi sehat, ternyata kualitasnya beda. Emang produsennya yang memproduksi, ibunya. Karena sakit, maka ASInya keluar plus ada habatus saudanya gitu misalnya. Ya, Allah Rabbul Alamin yang memberikan rizki kepada dia. Dan Allah Maha tahu bahwa dia tidak bisa bergantung seperti itu. Ditumbuhkan gigi oleh Allah, ditambahkan mulai yang makanan yang dihaluskan, dan terus demikian sampai ketika tua-tua sudah besar, nggak tanggung-tanggung, makan jembatan, makan gedung, makan tol, ya, semua dimakan. Tapi rizkinya, tapi masalah rizki nggak membuat dia semakin tawakal kepada Allah, malah tambah tua tambah ketakutan. Ya karena memang dia sering percaya tawakalnya kepada berita, ya, kondisi ekonomi, fluktuasi dolar, harga emas, harga beras, sembako. Dipikirnya bahwa gara-gara ini semuanya naik,
maka mempengaruhi rezeki Allah kepada dia. Ini bodohnya dia. Allah Ar-Razzaq, Allahur Razzaq. Kemarin, sekarang, nanti sampai yaumul qiyamah. Kalau kita yakin Allahur Razzaq, Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya semua makhluk, bahwa rizki yang Allah berikan itu bukan karena kuat atau lemah. Sebagaimana dalam salah satu syair, lau kana rizqu ta'ti biquwwat ya'ti biquwwatin ma akala al-usfuru syai'an ma'an nisr. Andai kata rizki itu datang karena kekuatan, maka burung dara enggak bakal makan karena ada burung raja wali. Tapi semua dikasih rizki oleh Allah. Hatta bakteri di dalam tubuh kita pun dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakteri enggak ada akalnya, enggak ada kantornya, enggak ada gajinya, tapi Allah akan mengantarkan rizki itu melalui apa yang kita makan, dan dia makan dari tubuh kita. Bakteri yang nempel di rambut kita, di kulit kita, di tubuh kita, di usus kita, semuanya dikasih rizki oleh Allah. Terus kita masih ragu? Bodohnya manusia. Bodohnya. Harusnya ketika antum sadar bahwa rizki itu tambah tua, ditambah atau dikurangi oleh Allah? Ditambah atau dikurangi? Pernah mikir nggak? Ketika kita masih kecil, suplai rezeki kita dari orang tua kita, iya. Dan tidak sedikit antum-antum yang jadi orang tua sekarang ini memikirkan tentang rezeki anak kita, nanti sekolahnya, nanti begini. Kita merasa kebebanan dengan luar biasa. Padahal anaknya cuma 1, 2. Iya, dia merasa ini gimana nanti sekolah, gimana kuliah, gimana ini. Dia pikirin dengan berat-berat, dengan sangat berat. Iya, padahal subhanallah tidak sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya membalik. Tidak sedikit kemudian anaklah yang menafkahi orang tuanya. Ada? Banyak. Dibalik, Allah ingin menunjukkan kepada antum, kepada kita, bukan kamu yang nafkahin dirimu, Allah yang menafkahi kita. Allah yang memberi rezeki kita. Kita ini cuma jalanin doang. Maka kalau kita pusing memikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya Allah, itu yang bikin stres. Ya, kita ini stres karena mikirin tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Aku tidak mengharapkan mereka memberi makan kepada aku. Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan. Maka di antara perkataan salaf saleh terdahulu, beliau mengatakan bahwa ketika ada orang mengeluh kepada dia tentang naiknya harga barang, dia mengatakan, ma ubali walau kanat habbata sya'irin bidinar. Fa'alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani. Aku tidak peduli walaupun 1 bulir gandum harganya sama dengan 1 dinar. Karena tanggung jawabku adalah untuk menyembahnya, beribadah kepadanya sebagaimana Allah perintahkan kepada aku, dan tanggung jawabnya Allah untuk memberi rezeki kepada aku. Ya, ikhwah fillah, ini adalah masalah tawakal, amalan hati yang besar, yang seringkali kata Ibnu Rajab rahimahullah, kalian ini seringkali stres karena kalian tidak tawakal atau tidak tawakal dengan tawakal yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi suami yang santai? Masya Allah, kurang gigih dan kurang serius dalam urusan ibadah atau akhirat. Sementara kalau diingatkan suka marah dan suka ngungkit kesalahan dosa anak. Misalnya bilang, kamu aja masih suka begini dan begitu, apalagi dalam menyambut Ramadan ini. Apakah anak biarkan saja beliau dengan kesantaiannya, atau terus diajak atau diingatkan terus? Rumah tangga ini adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Coba setiap kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita berharap diri kita nanti seperti apa? Kalau hari ini ana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, bagaimana nanti cerita pendidikan anak-anak kita? Ya, apakah kita sudah puas anak kita dengan seperti itu, istri kita seperti itu? Ya, antum jangan berharap dikirimi pahala, dikirimi doa oleh teman kantor. Teman kantor paling ketika diingatkan, ingat si fulan, kemarin masih nongkrong dengan kita, sekarang meninggal dunia. Ya, kalau ingat untuk kedua kalinya, 3 kalinya lagi buka-buka nomor telepon, ada nomor si fulan, yang dia lakukan apa? Dia hapus. Ya, dia hapus. Yang terus ingat kita ya istri dan anak-anak kita.
Yang terus ingat kita istri kita, anak-anak kita. Kita mau berharap anak kita yang bagaimana? Ya, anak-anak yang akan ingat kita, yang mendoakan kita, tahu caranya bagaimana seorang anak yang saleh itu kepada orang tuanya, atau anak-anak yang tidak tahu dengan yang seperti itu. Maka mumpung masih ada kesempatan memberikan pembelajaran dan pendidikan, didik mereka dengan serius. Kalau kita ingat mati, maka kita akan fokuskan bagaimana menyiapkan aset. Anak itu aset akhirat. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita menyiapkan anak yang gak soleh, jangan mimpi untuk kita mendapatkan doa dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mana lebih baik, membaca Al-Quran khatam berkali-kali selama Ramadan, atau membaca Al-Quran sambil mempelajari arti atau terjemahannya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang awam beda dengan orang berilmu. Orang-orang awam menghatamkan Al-Quran berkali-kali itu lebih baik. Tapi talibul ilm, seorang yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah, dia bisa mentadaburi, mengkaji Al-Quran lebih dalam, maka dia secara proporsional mengisi kedua-duanya. Dia mencoba menghatamkan Al-Quran secara maksimal beberapa kali dalam Ramadan, dan di saat yang bersamaan juga mengambil momen-momen di mana dia tadabbur dan tafakkur terhadap ayat-ayat tersebut. Apa maksud setan dibelenggu pada bulan Ramadan? Karena masih banyak yang berbuat maksiat pada bulan Ramadan, padahal terjadi maksiat sebabkan godaan setan. Nah, tidak hanya godaan setan, tapi ada wa ma ubarri'un nafsi fa innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak melepaskan begitu saja hawa nafsuku, karena hawa nafsu ini sangat menyuruh manusia untuk berbuat keburukan. Jadi motivasi seseorang berbuat maksiat ada yang di dalam dirinya, yaitu hawa nafsunya, dan yang kedua adalah syaitan. Ya, kalau misalnya syaitan sudah dibelenggu, namun bagi hawa-hawa nafsu yang selama 11 bulan sebelumnya sudah biasa mendengarkan bisikan dan bujukan syaitan, maka setannya dibelenggu, dia lari sendiri. Ya, dia jalan sendiri walaupun setannya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang disampaikan, apakah yang khatam per 2 hari, apakah membaca Al-Quran dengan artinya atau terjemahannya? Orang yang ngerti bahasa Arab baca Al-Quran sama dengan membaca artinya. Ya, nggak perlu baca terjemahannya, sudah ngerti bahasa Arab. Kecuali beberapa kalimat atau kata-kata tertentu yang tidak dia pahami, maka dia membaca tafsirnya, penjelasan para ulama. Dan itu pun ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengkaji seperti ini, seperti di antara yang memanfaatkan tafsir para ulama, tafsir yang dijelaskan dari Arab ke Arab, ya, misalnya tafsirul muyassar atau yang semisalnya, yang itu tafsirnya pun berbahasa Arab. Itu pun hanya di dalam beberapa ayat-ayat tertentu yang mungkin kalimatnya tidak familiar, maka kita membuka kitab-kitab tafsir tersebut. Namun secara umum tidak perlu membaca terjemahannya, karena secara otomatis dia memahami apa yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ya Karim, amin ya Rabb. Terkait dengan niat, apakah waktu terbaiknya? Terkait dengan niat puasa, kapan waktu terbaiknya dan batas waktunya dalam berniat? Nah, puasa wajib harus punya niat dari malam, sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yujmi' as-siyama min al-laili fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memantapkan niatnya sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Itu menunjukkan bahwa seorang yang berniat puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, dari malam harinya dia harus memiliki komitmen untuk bahwa insya Allah besok dia puasa Ramadan. Di antara komitmen itu bentuknya adalah niat bangun sahur. Ya, nggak mungkin antum niat bangun sahur cuma untuk mengakhirkan makan malam begitu ya, atau memajukan sarapan. Pasti niatnya adalah mau puasa, walaupun ternyata bangunnya kesiangan misalnya. Antum bangunnya kesiangan, ya Allah ternyata bangunnya kesiangan, sah nggak puasanya? Sah, karena sudah niat puasa. Apakah jika niat untuk 1 bulan penuh untuk puasa disahkan atau dibolehkan? Lah, tidak sah dan tidak dibolehkan. Ini pendapat yang rajih di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Karena walaupun puasanya disebut puasa Ramadan atau 1 bulan Ramadan, tapi puasa itu adalah puasa harian yang ada start dan endingnya, ada start dan finishnya tiap hari. Ya, jadi tidak bisa dirapel 1 bulan penuh. Karena setiap hari ada start dan finishnya masing-masing. Ya, dan itu dijalani oleh setiap kita, dan setiap kita pun dengan subjektivitasnya masing-masing. Misalnya seorang muslimah, dia setiap harinya dia wajib meniatkan yang seperti itu, dan terkadang di hari-hari tertentu karena mungkin datang bulan misalnya, maka dia tidak
niat puasa dan tidak menjalankan puasa, walaupun dia niat tidak sah puasanya karena dia sedang datang bulan. Maka dengan alasan-alasan ini maka tidak sah atau tidak benar berniat dari awal untuk puasa 1 bulan penuh untuk di 1 bulan ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jawaban terhadap beberapa pertanyaan ini. Bismillah. Nah, apa yang tanya nggak dapat jawab, nggak dapat ini, gitu ya. Oh, jadi kalau ana nanya, antum jawab, antum dapat hadiah. Kalau antum nanya, antum nggak dapat hadiah. Miskin. Boleh ana nanya. Baik. Yang beruntung yang nyatet nih. Yang pertama, sebutkan 10 kiat yang ana sebutkan di kajian ini. Baca. Nah, silakan Pak. Pokok. Nah, kemudian kita berdoa, kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, beribadah di tempat Ramadan. Insyaallah. Nah, yang ketiga adalah diri. Yang keempat meluruskan niat kita. Yang kelima bekali diri dengan ilmu dengan bulan Ramadan. Kemudian mengingat keutamaan bulan Ramadan. Yang ketujuh menyelamati dan beriman akhirat. Yang kedelapan mempersiapkan skala prioritas dalam beribadah. Barakallahu fiik. Ke-9 menjaga kesucian hati, dan ke-10 jauhi hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Barakallahu fiik. Nah, ada hadiah buat antum. Karena jawabnya panjang, hadiahnya 2. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya terkait dengan hukum-hukum puasa. Ya, tidak termasuk materi yang kita bahas, tapi ana berharap insyaallah tidak susah bagi antum untuk menjawabnya. Yang pertama, sebutkan 2 rukun puasa Ramadan. 2 rukun puasa Ramadan. Fadhal. Niat, dan kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai malam. Barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallah khair. Ta'ala ya akhi. Mau hadiah enggak? Mau ya. Antum sudah nikah? Sudah. Oh sudah ya. Pas 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Barakallah. Kalau antum bujang atau jomblo anak enggak kasih. Nah. Pertanyaan berikutnya terkait dengan hukum puasa juga. Dan ini Anda takutnya semua angkat tangan, karena salah pun Anda kasih hadiah. Asal berani jawab. Orang puasa, kemudian dia karena asma gitu misalnya, terus dia pakai inhaler, semprot, ya. Terus atau misalnya dia sesak pakai oksigen gitu. Bagaimana hukum puasanya? Sah atau batal? Fadhal, ahlan wa sahlan ya. Anda bilang sudah ngomong bahwa kalaupun salah jawabannya Anda kasih hadiah. Jawaban antum benar atau salah? Betul. Insyaallah betul ya. Barakallahu fiik. Naam sahih. Barakallahu fiik. Naam sah. Ya, tetap sah puasanya. Jadi terus pertanyaan berikutnya. Kalau pakai inhaler sah, pakai oksigen sah. Kalau ngerokok, hah?
Sah. Apa bedanya? Jawab dong, jawab. Haram ya? Sah nggak puasanya? Kenapa nggak sah? Bedanya sama inhaler tadi? Ada satu daerah di Jawa Timur, di daerah Pasuruan sana, kiainya di bulan Ramadan ngerokok. Apalagi orang awam, kiainya aja ngerokok di bulan Ramadan. Dia mengatakan bahwa ngerokok ini tidak termasuk bagian dari makan dan minum. Fadhal akhi, nah hadiahnya dulu sebelum ana lupa ngasih hadiah ke antum. Mana? Ya. Allah jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kiainya pun ngerokok. Ketika ditanya, ya dibilang bahwa asap rokok itu sama seperti asap kendaraan di jalanan. Ya, atau menghirupnya kan enggak batal. Maka gimana asap rokok jadi batal? Nah, subhanallah, ana ada kesempatan untuk ngisi kajian di daerah tersebut. Terus diskusi sama salah satu dari mereka. Malah ana sampaikan begini, bahwa haramnya rokok bagi mereka di bulan Ramadan lebih besar dan lebih membatalkan puasa ketimbang makanan dan minuman. Ketimbang makan dan minum. Lu kok bisa? Iya, karena bagi perokok lebih baik ngerokok daripada makan dan minum. Benar ya? Kan begitu bagi mereka. Bahkan mereka takjilnya pun rokok, bukan kurma. Ya, karena nggak enaknya mulutnya ini, itu lebih susah nahan diri dari rokok daripada susah nahan diri dari makan dan minum. Jadi haramnya rokok ketika puasa lebih berat daripada makan dan minum bagi mereka, karena itu syahwat terbesarnya mereka. Terakhir, apa konsekuensi bagi seorang yang puasa Ramadan tiba-tiba di siang hari dia hubungan suami istri? Fadhal. Antum sudah terima hadiah belum? Oh jangan. Fadhal Pak, yang angkat tangannya paling kencang di belakang. Fadhal. Iya, tahu batal konsekuensinya. Tahu Pak batal. Konsekuensinya apa yang harus dia lakukan? Iya, konsekuensinya dia harus ngapain? Bayar batalnya itu gimana? Iya, gimana cara bayarnya? Tahu nggak? Terima hadiahnya dulu Pak. Terimanya hadiahnya daripada nanti saya ngambil hadiahnya. Tahu jawabannya Pak? Harus ngapain? Atau membayar fakir miskin. Berapa orang? Ya, betul. Allah yabarik fiik. Barakallahu fiik. Nah, jadi konsekuensinya cukup berat, sebagaimana dalam hadis ada seorang yang mengatakan datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halaktu ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah." "Mama ahlakak?" Kenapa sampai engkau binasa? "Waqa'tu ala imraati wa inni shaim." Aku menggauli istriku sedangkan puasa Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang, "Hal tajidu raqabatan ta'tiquha?" Apa kamu punya budak yang kamu merdekakan? Dia mengatakan, "Enggak punya ya Rasulullah." Kemudian, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut untuk gantikan 1 hari ini? Ya, dia bilang, "Ya Allah," pikiran dia, ini yang sebulan aja bisa batal, gimana 2 bulan berturut-turut? "Hal tajidu ma tut'imuna bihi sittina miskinan?" Apakah kamu bisa memberi makan kepada 60 orang fakir miskin? Orang itu pun kemudian mengatakan, enggak bisa juga ya Rasulullah. Maka didiamkan oleh Nabi SAW sampai kemudian Nabi SAW dapat hadiah 1 timba kurma. Kemudian aina sa'il, mana tadi yang bermasalah tadi? Ya, ana ya Rasulullah, ini sedekahkan ini kepada orang di kampungmu, pada orang miskin, 60 orang fakir miskin di kampungmu. Setelah menerima timba atau ember berisi kurma ini, dia nanya lagi, "Ya Rasulullah, ala afqarin minni?" Apakah kepada keluarga yang lebih miskin dariku ya Rasulullah? "Nah, ya kamu berikan kepada orang-orang fakir yang lebih miskin darimu."
Ya Rasulullah, wallahi walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, dari dua kampung yang berdekatan ini yang paling kiri ana ya Rasulullah. Ini kiri banyak tingkah nih. Gitu ya. Ya. Maka kata Nabi SAW sambil tertawa, tasaddaq bihi ahlak, kasih makan keluargamu sudah. Ya, masya Allah, sudah banyak tingkah dapat hadiah kurma. Barakallahu fiik. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.